Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allati an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, teristimewa nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini dan dalam keadaan hati kita senang, bahagia melaksanakan seluruh amalia di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah dakwah dan dakwah jamaah dan pentingnya majelis taklim. Dakwah dari kata da'ah yad'u dakwatan, artinya mengajak ya, atau memanggil, menyuruh untuk melaksanakan agama Allah, agama Islam, agama yang membawa keselamatan. Islam itu sendiri artinya keselamatan, dan juga Islam berarti aslamah, berserah diri, sepenuhnya rela diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah mengajak ya, mengajak orang baik dari luar Islam, umat Islam, paling tidak memberikan contoh yang baik, akhlak yang mulia, sehingga mereka tertarik. Dan dakwah di kalangan kita umat Islam sendiri. Hadirin, mungkin kita ini umat Islam masih banyak yang sudah Islam tapi belum melaksanakan sholat, atau mungkin sholatnya masih terputus-putus. Sudah Islam tapi mungkin belum berpuasa. Sudah Islam tapi mungkin belum melaksanakan salat tarawih, salat lain, salat tahajud. Ya, sudah Islam mungkin tapi belum tertarik untuk berinfak, bersedekah, ya, atau berzakat sebagai bekal untuk masa depan yang sesungguhnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, masukilah Islam secara kafah, secara keseluruhan ya, jangan setengah-setengah. Sudah Islam misalnya tapi belum mau berbusana muslimah, belum mau menutup aurat dan sebagainya. Oleh sebab itu dakwah ini mengajak orang untuk melaksanakan agama ini, agama Islam ini, sehingga bisa beriman. Dengan jalan dakwah ini orang bisa beriman, karena iman itu adalah petunjuk Allah ya, adalah hidayah dari Allah ya. Seseorang tidak bisa mendapatkan hidayah iman begitu saja, tapi ada jalan ya, harus ada kemauan, harus ada ajakan melalui dakwah ini.
Nabi kita, umat Islam di zaman Nabi kita dulu itu dikenal sebagai umat terbaik. Allah memuji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena engkau mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, amal saleh, amal jariah, wa tanhauna 'anil munkar, dan engkau mencegah kemungkaran, kejahatan, perbuatan dosa. Jadi Nabi kita, ya, apakah sekarang juga kita masih digelar sebagai ya khaira ummah? Ya, saya kira berlaku untuk sampai akhir zaman selama kita melakukan dakwah, mengajak, ya, maka kita disebut sebagai umat terbaik. Ya. Dan dakwah ini paling bagus kalau dilakukan secara berjamaah. Ya. Wattakum minkum ummatu yad'una ila khair. Hendaklah ada segolongan umat di antara kalian yang mengajak kepada al-khair. Para mufassir menyebutkan al-khair itu al-Islam. Jadi mengajak kepada agama Islam. Karena Islam ini namanya saja keselamatan. Jadi mengajak orang untuk ke jalan, mengikuti jalan keselamatan. Disebutkan juga sebagai siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar. Ya. Jadi hendaklah ada di antara kalian segolongan umat mengajak kepada agama Islam. Ya. Karena itu ayat ini menjadi alasan terbentuknya banyak organisasi dakwah. Ya. Jadi dari dasar ayat ini mereka banyak yang membentuk organisasi dakwah. Dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna bil munkar. Dan kemudian di dalam berdakwah ini juga sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala metode-metode yang dipergunakan. Sebagai disebutkan dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia untuk melaksanakan agama Allah ini dengan hikmah. Agama Allah disebut agama Allah karena agama dari Allah, agama wahyu. Ya, jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dengan keikhlasan. Ya. Nah, oleh sebab itu jamaah yang berbahagia, ada perlu kita hindari, bagaimana kita lihat banyak berkembang di medsos, orang saling mencelah, saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan hikmah wal mau'izah, dan dengan pendidikan, ya, dengan memberikan pendidikan, ya, bil wal mau'izah wal hasanati, wal mau'izatil hasanah, ya, dengan pendidikan dengan cara-cara yang baik. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, ya, dan bantahlah mereka, ya, yang mungkin ada menolak, tidak setuju dengan dakwah kita, atau ada yang bertanya, ya, maka berikanlah penjelasan, bantahlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Para mufassir ini menyebutkan termasuk dari orang-orang di luar Islam. Kalau ada mereka yang tidak setuju dengan dakwah kita, atau mungkin bahkan menentang dan sebagainya, maka kita tidak boleh marah, tidak boleh, tetap kita, ya, membantah dengan cara yang baik, ya, dengan memberikan penjelasan, ya,
dengan santun, dengan akhlak yang mulia, dan seterusnya. Kemudian pentingnya kita ini, kalau sudah kita menyadari bahwa dakwah ini adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan membawa keselamatan, kedamaian dan seterusnya. Ya, maka kalau kita perlu untuk ikhlas, rela untuk bergabung di dalam kegiatan dakwah ini, bergabung dalam pengertian kita ikut untuk berdakwah dan melibatkan dakwah jamaah paling bagus dengan membentuk majelis taklim. Saya yakin di kompleks PLN ini sudah terbentuk majelis taklim, ya, dan kita jadi dengan membentuk majelis taklim melibatkan banyak orang, para ibu-ibu, ya, dari PLN ini semua personal daripada PLN ini bisa dilibatkan, ya. Misalnya dengan arisan itu hanya alasan, Pak, jangan menjadi tujuan utama, ya. Tujuannya adalah untuk dakwah. Jadi sebelum melakukan kegiatan arisan, ya, dahului dengan ceramah agama, karena dengan cara itu ada jalan untuk mengkaji agama kita, ya. Panggil ustadz, ya, untuk memantapkan keimanan kita, ketauhidan kita, ya, memantapkan ibadah kita, ya, muamalah kita, akhlak kita, ya. Di dalam majelis taklim ini bagus sekali, yang bapak khususnya yang pengurus masjid untuk melibatkan banyak orang ini, ya, banyak orang di dalam dakwah ini, ya, sehingga insyaallah kita akan panen dengan pahala amal soleh, amal jariah yang akan kita bawa menuju kepada tempat kediaman kita yang sesungguhnya, yaitu di surga. Karena kita hidup di dunia ini sebentar saja. Kata Nabi, umur kalian itu hanya antara 60 dan 70 tahun. Ya, hanya sedikit saja yang lebih dari itu. Ya, kalian akan menuju kepada tempat yang sesungguhnya, yaitu surga, Jannatul Firdaus. Karena Nabi mengatakan, kalau kalian berdoa mintalah surga Firdaus, ya, surga yang tertinggi. Itulah tempat kita, tempat kediaman kita yang sesungguhnya, ya, yang perlu kita persiapkan dari sekarang ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membekali kita khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita maksimalkan, ya, dengan salat lain, ya, mungkin juga dengan salat tahajud nantinya. Ada orang bertanya, bagaimana Ustaz, apakah saya masih bisa salat tahajud? Saya sudah salat tarawih dan salat witir. Semua ulama sependapat bahwa boleh salat tahajud. Yang penting jangan salat witir lagi, karena Nabi tidak pernah witir 2 kali di dalam semalam. Sehingga di rumah kita bisa ambil sampai juga 8 rakaat salat tahajudnya, sampai minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat. Namun salat 2 sampai 8 rakaat. Dan banyak amal soleh yang kita bisa laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini yang mampu untuk memberikan buka puasa kesempatan, ya. Semuanya itu menjadi siapa yang memberikan buka puasa maka menjadi penghapus, pengampunan dosa-dosanya. Demikian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih mohon dimaafkan. Nasru minallah wa tunkarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.